Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kreatif, saya Dinda. Ketemu lagi di Ide Podcast. Ini ide gue, mana ide lo? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Nah, Sobat Kreatif, masih dengan tema podcast Depok Kota Kreatif. Seperti yang kita ketahui, Depok dapat nominasi tingkat dunia nih loh, Sobat Kreatif. Kota Depok sebagai perwakilan Indonesia yang masuk dalam nominasi UNESCO Creative Cities Networks dalam bidang media arts. Nah, kali ini kita akan bahas hal tersebut. Kita sudah kehadiran bintang tamu yang banyak banget nih Sobat Kreatif. Luar biasa penuh nih studio kita nih. Boleh nih suaranya mana? Wah, rame ya kita kali ini. Rame sekali kita kehadiran bintang tamu yang luar biasa Sobat Kreatif. Banyak sekali anak-anak muda, anak-anak dari mancanegara yang kita hadirkan khusus di Ide Podcast. Wow, seru nih ya. Seru sekali perbincangan kita kali ini. Nah, sebelum kita bincang-bincang, Sobat Kreatif, kita kenalan dulu nih. Tak kenal maka tak sayang ya. Nah, ada Bapak yang luar biasa di Kota Depok, sudah sangat terkenal, Bapak Dudi Miras. Assalamualaikum Pak Dudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dari Pak Dudi dulu ya Pak. Boleh perkenalan ya. Bapak selaku apa nih Pak, hadir di Ide Podcast membersamai adik-adik yang luar biasa ini. Ya. Ke Bekasi bersama bos. Terima kasih host. Mantap Ya, Pak Dudi. saya Dudi Mira Imadudin. Kali ini secara pribadi saya sebagai Dewan Pembina Ayodiapala. Ketua Dewan Pembina. Ditegesin lagi coba Mas. Mantap. Ya. Sebagai Ketua Dewan Pembina, selain secara kedinasan saya membantu wali kota di pemerintah Kota Depok. Jadi hari ini saya bersama Mbak Etin, kemudian dengan mahasiswa-mahasiswi berprestasi ingin berkontribusi menyampaikan ide dan gagasannya. Wow, Ya. luar biasa. Terima kasih Pak Dudi. Ya, sama-sama. Di samping Pak Dudi ada ibu yang cantik sekali. Ini Bu Etin ya, nama akrabnya ya Bu ya. Bu Etin boleh perkenalkan diri Bu Etin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Kota Depok, Cakep. beli batik, dapat durian. Cakep. Kami para pemuda simpatik, selamat datang dan salam kenalan. Ayo, mantap. Keren Bu Etin. Silakan kenalan dulu nih Bu Etin. Baiklah, saya saat ini masih menjabat selaku pimpinan Yayasan Ayodiapala. Pada hari ini saya membawa para pemuda berprestasi dari belahan dunia. Wow. Yang kebetulan mereka hadir dari 7 negara dan 2 orang Indonesia. Mereka sudah melalui seleksi yang ketat dari perwakilan kita di KBRI, Asia, Afrika maupun Arab ya, dari Jazirah Arab. Nanti akan ada masa perkenalan, tapi saya secara umum akan menyampaikan bahwa mereka datang ke Indonesia dalam program Pertukaran khusus pelajaran? bukan, tapi ini Oke. merupakan program unggulan, salah satu program siap. unggulan dari Kementerian Luar Negeri RI, yaitu program namanya BSBI atau Beasiswa Budaya Indonesia, atau dalam bahasa Inggrisnya Indonesia Art Culture Scholarship 2023. Nah, dari 45 orang, mereka terdiri dari 34 negara, dan 45 orang ini ada dari 39 orang asing, 6 orang dari Indonesia. Program ini dari tahun 2023
berjalan dari berbagai kota, dimulai dari Bali, kemudian Padang, dan kota-kota besar yang lainnya di Indonesia. Dan tahun ini ada di Bali, Padang Panjang, Kutai Kartanegara, Banyuwangi, dan pada tahun ini DKI itu baru dilibatkan. Karena Ayodhyapala merupakan sanggar yang memang base campnya pertama di Kota Depok, workshopnya juga di Kota Depok, tapi secara administrasi kita punya dua sekretariat, yaitu Jakarta dan Depok, dan kita terpilih untuk menjadi host bagi 9 orang di antara 45 orang ini. Jadi masing-masing kota mendapat jatah 9 orang. Melalui seleksi yang ketat, sudah sekitar 5 bulan kami diseleksi, dan akhirnya terpilihlah Ayodhyapala dari sekian ratus sanggar yang ada di DKI. Boleh tepuk tangannya dulu dong. Sanggar Ayodhyapala yang base campnya ada di Kota Depok ya, punyanya betul. Kota Depok. Siapa yang nggak kenal Ayodhyapala gitu ya? Sanggar seni yang luar biasa terkenal yang sudah mendunia. Jadi kita turut berbangga nih Kota Depok punya Ayodhyapala yang sangat kita banggakan. Nah, Ibu sekarang mendatangkan anak-anak yang luar biasa nih dari mancanegara. Visi misinya apa sih Bu mendatangkan teman-teman kita ini di Indonesia, khususnya di Kota Depok? Karena merupakan program unggulan, mereka punya sejarah ya. Kenapa sampai sekarang masih berjalan? Program ini yang saya rasakan, saya pernah ke Yunani tahun 2016. Salah satu alumni mereka kebetulan yang dapat di Padang Panjang ketemu dengan saya, namanya Tamara. Ternyata dia itu menjadi corongnya Indonesia di KBRI kita di sana. Dia tetap mengajarkan ilmu-ilmu yang didapat selama di Padang. Kemudian saya ketemu dengan alumni yang di Bali dari Serbia, namanya Ivana. Bahkan dia menikah dengan orang Bali. Kemudian setelah suaminya meninggal karena sakit, Mbak Ivana ini pulang ke Serbia dan dia bikin sanggar namanya Bidadari Dance Studio, bisa lihat di Instagram. Jadi yang saya langsung berhadapan itu 2 orang, itu membuktikan bahwa program ini menjadi alat promosi budaya dan alat perdamaian. Dan tentunya mereka akan terus-menerus mempromosikan apa yang ada di Indonesia ini, baik itu budayanya, wisatanya, wisata kuliner, wisata alam, wisata religi dan seterusnya. Itu merupakan hal-hal yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia. Juga krianya, UMKM-nya, produk-produknya, semua mereka kita kenalkan. Jadi mereka juga dapat ilmu itu. Jadi mereka dapat pelajaran budaya Indonesia. Karena mereka di DKI jadi dapat tari Betawi. Tarinya kita ajarkan tari enjot-enjotan dan Empok Cantik. Kemudian mereka juga dikenalkan dengan gambang kromong, musik gambang kromong, dan luar biasa mereka sudah bisa menguasai dalam 3 minggu. Mereka sudah bisa main tehian ya, yang dari Manila nih luar biasa. Nah, tehian itu paling sulit. Kemudian kromong luar biasa ya, semua bisa. Main gendang seorang wanita bisa semuanya. Jadi ini hal yang buat kita tuh bangga bahwa mereka tuh punya kemauan yang keras. Di samping itu mereka belajar kriya, membatik. Mereka punya hasilnya ya, membatik, kemudian juga bikin miniatur ondel-ondel. Mereka juga belajar kearifan lokal seperti bikin kerak telur. Dia bikin sendiri kerak telurnya, dimasak sendiri, dimakan sendiri. Kemudian bikin es selendang mayang, bikin praktek. Kemudian dikenalkan juga aneka makanan Indonesia. Mereka cateringnya khusus makanan-makanan tradisional Indonesia yang aman, tanpa mecin, tanpa yang lainnya, aman. Jadi mereka punya yang ada yang beberapa alergi dengan macam-macam, ada yang alergi telur, ada yang alergi seafood dan seterusnya. Nah, itu jadi juga belajar bahasa Indonesia. Maka sedikit-sedikit mereka sudah bisa bahasa sehari-hari.
Dan diharapkan ini menjadi alat perdamaian dunia. Betul. Karena saya mau sedikit menambahkan bahwa Ayodhyapala juga pernah datang pertama ke Myanmar, kotanya Myanmar, kotanya Tet Chau. Waktu itu ada peristiwa Rohingya ya. Saya datang ke Yangon waktu itu atas ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan waktu itu diplomasi budaya. Jadi budaya itu merupakan satu alat diplomasi yang paling kuat. Dan akhirnya kan nggak ada kan perselisihan lagi. Betul. Kemudian saya pernah datang ke Mindanao waktu itu, memang ada konflik ya. Monik di Mindanao ya. Namanya festival budaya. Kita juga menari itu di sekeliling Panser. Tapi itu jadi membuktikan bahwa budaya itu tidak ada batasan. Betul. Tidak ada sekat yang membentengi. Jadi melalui budaya kita bisa melakukan perdamaian dunia. Betul. Gitu. Dan Indonesia memang kaya akan budaya dan tidak ada yang mengalahkan. Yang saya tahu Indonesia paling kaya. Makanya pemerintah RI memperkenalkan budaya itu. Mereka tahu bahwa di satu pulau, satu suku beda lagi. Aceh beda dengan Batak. Batak beda dengan Palembang dan seterusnya. Jadi itu yang luar biasa. Betul. Itu yang harus diekspos. Dan saya salutnya bahwa mereka tuh betul-betul pengen tahunya besar. Mereka hanya dapat sebetulnya tugasnya belajar tari dan kesenian Betawi. Tapi mereka pengen belajar Bali, belajar Jawa, belajar macam-macam bineka. Di Ayodhyapala kebetulan memang kita Nusantara, jadi mereka punya kesempatan itu. Semuanya dipelajari ya Bu ya. Dan semuanya itu dipelajari di Sanggar Seni Ayodhyapala Bu. Di Ayodhyapala belajar dari Aceh sampai Papua, tapi karena mereka keterbatasan waktu hanya tari Betawi dan beberapa materi lainnya kayak tari bineka sedikit, kemudian ada yang belajar tari Bali, belajar tari Jawa. Oke, baik, luar biasa penjelasannya Bu. Sebelum kita lanjut nih Pak Dudi sama Bu Etin, kita boleh kenalan dulu nih sama teman-teman kita yang luar biasa nih. Boleh panggilnya teman ya, karena seumuran nih. Ya, luar biasa. Ini kita sudah kehadiran 9 orang anak muda ya dari mancanegara yang hadir di Indonesia gitu ya, khususnya di Kota Depok, dan kali ini mereka datang di ID Podcast. Terima kasih kehadirannya teman-teman semua. Boleh perkenalan diri dulu, introduction ya. Ya, silakan dimulai dari Izzy tadi ya namanya. Silakan Izzy. Assalamualaikum dan selamat sejahtera bagi kita semua. Nama saya Isaiah, tapi bisa dipanggil Izzy. Saya berasal dari Singapura dan ini bukan kali pertama saya datang ke Jakarta atau Depok, tetapi ini adalah kesempatan pertama saya belajar tari Betawi dan belajar lebih banyak tentang suku-suku dan budaya Betawi gitu. Dan saya merasa sangat bangga bisa mewakili dan bisa ngobrol dengan peserta-peserta lain dari 34 negara, dan kami 9 ini merasa sangat bangga bisa datang ke Sanggar Ayodhyapala untuk mendapat kesempatan sebagus ini. Yeah. Oke, lancar banget ya Izzy. Easy banget bahasa Indonesia. Keren. Izzy bisa menguasai 4 bahasa. 4 bahasa. Iya, bahasa Bu. apa aja Izzy? Bahasa Inggris itu bahasa pertama saya, terus bahasa Cina itu bahasa ibu saya, bahasa Indonesia sama bahasa Jerman. Oh, mantap, keren. Luar biasa. Mereka memang orang yang berprestasi. Berprestasi semua ini. Iya, keren ya Pak ya. Baru sudah kemarin bolak-balik ke Singapura, balik lagi. Oke, selamat ya Izzy ya. Terima kasih. Dari Luar jurusan apa biasa. Izzy? Silakan. Jurusan apa Izzy? Saya baru lulusan dari jurusan Sejarah Kesenian dan Kesastraan, tapi khususnya Indonesia dan Asia Tenggara. Luar biasa. Luar biasa. Jadi memang mempelajari Indonesia ya, begitu? Iya, jadi penelitian saya lebih banyak tentang lukisan modern Indonesia gitu. Iya. Gimana budaya Indonesia? Sangat kaya ya? Beraneka ragam betul. dan juga sangat bersejarah. Jadi menurut saya ya, kita bisa belajar lebih banyak dari bangsa ini.
Iya, Amin. betul sekali. Terima kasih Izzy, thank you. Lanjut, next. Hi everyone, my name is In Kai Jun, and I also have an Indonesian name called Budiman. So bisa panggil saya Budiman ya. Dan I'm from China and I'm now a student. I'm studying in Beijing University and studying a doctor degree. And it's my great honor for me to be here, to be in Indonesia, and to learn all the Betawi cultures and to learn all the dances and how to sing traditional songs. So I'm really excited to participate in this IACS program, and I want to say thank you to all the teachers and all the people that help us to enjoy this trip. So thank you. And I'll pass Next. it to you. Okay, hi everyone. My name is Monique. I'm from the Philippines, and I'm also studying anthropology for my master's degree. And yeah, I'm also studying in Ayodhya Arts Center. So I've learned playing kromong, playing the teyan, yeah, and also I'm not a dancer, but now I can dance two Indonesian dances. Yeah, so that's it for me. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pradi, semisal, perkenalkan nama saya Rangga Maulana. Saya ada perwakilan dari Indonesia, khususnya dari Kalimantan Utara. Dan saya di sini merupakan salah satu peserta dari BSBI tahun 2023, dan satu kesempatan buat saya untuk belajar kesenian dan budaya Betawi. Ini merupakan satu kebanggaan buat saya, dan saya sangat senang sekali dan terberkati sekali bahwa saya sangat dapat dipilih menjadi salah satu pemuda yang dapat bergabung dan belajar bersama teman-teman dari seluruh negara di sini di Indonesia. Nama saya Samahe dari Maroko. Saya belajar tari dan musik di Sanggar Ayodhya Pala. That's all for my bahasa Indonesia. Thank you. Thank you Samahe. Hi everyone, selamat siang. My name is Tetezo. I came from Myanmar. Now I'm also awardee of Indonesia Art and Culture Scholarship Program. That's why this is the first time to visit Indonesia. That's why I really appreciated the Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia, and also Ayodhya Pala. Terima kasih. Ya, bye-bye. Ya, nama saya Putri Isnaini, saya perwakilan Indonesia, saya dari Bandar Lampung. Saya alumni dari Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan saya sangat terhormat sekali untuk kesempatan ini, dan saya juga sangat terhormat dan bangga karena saya bisa terpilih untuk mengikuti program Beasiswa Seni Budaya Indonesia tahun 2023. Dan saya ini juga kesempatan pertama kali saya untuk belajar budaya Betawi, khususnya tarian dan musik, termasuk juga kulinernya. Dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu Etin selaku pimpinan dari Ayodhya Pala yang telah membimbing kami dan menjaga kami selama kami belajar di sini kurang lebih 2 bulan ini. Yeah. My name is Marosri Mona Kanadangi. I'm from the Fiji Islands, yes. And being here in Indonesia is everything for me, because not only to be here for a long time, for 3 months, but my first time to be on an aeroplane, yeah. And for everything, I'm thankful, grateful, and blessed. And before I end, I just want to say, aku mau di sini, aku mau makan di sini, di sana, di mana-mana. Hello, my name is Tanya Hwan Supong. My nickname is Piano from Thailand. I love Depok. Thank you. Oke, Sobat Kreatif, tadi sudah kenalan ya sama anak-anak yang luar biasa ya, teman-teman kita dari Singapura, Tiongkok, Filipina, Maroko, Myanmar, Thailand, dan sebagainya. Ada juga dari Indonesia ya Bu ya, Pak ya. Nah, luar biasa sekali ini kolaborasinya ya Pak Dudi ya. Nah, boleh saya tanya dengan Pak Dudi ya? Nah Pak Dudi, kalau dari pemerintah Kota Depok sendiri, kolaborasi apa lagi sih Pak dengan komunitas ya? Komunitas, salah satunya komunitas seni, yang dalam hal ini Sanggar Seni Ayodhya Pala.
ada kolaborasi apa lagi nih Pak Dudi? Ya, hari ini kita bertemu dan ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan yang sangat luar biasa prestasi di masing-masing negaranya. Ya, aplaus dulu nih buat rekan-rekannya. Nih rekan-rekan saya semua ini memang terpilih ya, kemudian memang yang terbaik di negaranya sehingga beliau-beliau bisa menimba kolaborasi budaya yang ada di Indonesia. Ini bagian dari wujud visi dan misi Kota Depok, maju berbudaya dan sejahtera. Berbudaya di sini dalam pengertian kolaborasi budaya untuk sama-sama melestarikan budaya, kemudian menyatukan keberagaman budaya yang ada di Kota Depok, terutama nih budaya-budaya yang ada di wilayah Kota Depok, khususnya Betawi. Ya, bukan hanya budaya, tapi keberagaman yang ada di masyarakat, kemudian kearifan lokal, ya, kemudian musiknya dan lain sebagainya. Dan Ayo Dia Pala itu, mohon maaf, banyak sekali anak-anak muda atau anak-anak yang masih kecil, anak SD, SMP, SMA itu dicetak menjadi manusia-manusia yang berprestasi. Berprestasi di bidang musiknya, kemudian paduan suara dan lain sebagainya. Sehingga banyak membantu mencerdaskan masa depan anak-anak khususnya warga Kota Depok dan sekitarnya. Betul Mbak Itin ya? Karena ujian-ujian pun dilaksanakan oleh Ayo Dia Pala. Wow, luar biasa ya Ayo Dia Pala ya, Pak Dudi ya. Memang Kota Depok sangat concern sekali ya Pak ya, insyaallah. Untuk budayanya terus dilestarikan, terus diperkenalkan sama dunia luar khususnya ya, dengan mancanegara gitu ya. Terlihat seperti teman-teman ini datang ke Kota Depok untuk mempelajari khusus budaya tradisi Betawi begitu ya Pak ya. Terus apa lagi Bu Etin yang dipelajari oleh teman-teman ini selama berapa lama Bu di Ayo Dia Pala? Dari tanggal 6 Juni sampai 6 Agustus di Ayo Dia Pala. Berarti 2 bulan ya Bu? 2 bulan. Mereka tanggal 6 malam akan dijemput oleh untuk bergabung dengan rekan-rekan mereka dari 4 daerah lainnya. Dan mereka akan bersiap untuk tampil di acara Indonesia Channel. Di lapangan lapangan Banteng tanggal 12 Agustus malam. Dan mereka juga ada beberapa acara ke Pulau Seribu, kemudian juga ada farewell party ya di Ancol, kemudian diundang oleh Istana Negara untuk hadir pada acara peringatan 17 Agustus. Pas sekali ya Pak. Bendera. Ya, betul. Nah, tapi saya juga ingin mengungkapkan bahwa semua aktivitas ini kalau tidak ada manajemen yang bagus itu tidak mungkin bisa rapih. Dan Ayo Dia Pala alhamdulillah menjadi tempat atau lokasi beberapa kelompok seni, bahkan dari Provinsi DKI 100 orang hadir ke Ayo Dia Pala dalam rangka menimba ilmu di bidang manajemen. Jadi kita dianggap manajemen terbaik luar biasa di Provinsi DKI dan sekitarnya. Yang saya sendiri merasa bahwa hal itu masih jauh sebenarnya, kita masih banyak kekurangan, tapi mungkin mata seniman, budayawan, mata pemerintah itu melihat kita bisa 43 tahun tetap eksis. Kita udah 43 luar tahun biasa. Dan kita tetap bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Gitu. Jadi alhamdulillah, karena memang kita bukan pendekatan secara persen to persen, tapi pendekatan dengan prestasi. Makanya Pak Dudi kenapa mau menjadi bagian dari Ayo Dia Pala, ketua pembina ya, bagian dan bahkan menjadi pembina kami karena kami punya prestasi. Jadi itu. Dan tadi apa nanya, lupa lagi tuh. Terus apa nih Bu yang akan ditampilkan teman-teman ini di Istana Negara atau ditampilkan teman-teman di Indonesia Channel? Iya, Indonesia Channel. Di Indonesia Channel ini nanti mereka akan tampil berkolaborasi. Yang saya tahu mereka sudah dipersiapkan dengan pertama tari Kecak Bali ya. Ya, di openingnya Kecak Bali, kemudian mereka tampil main musik sesuai dengan apa yang sudah mereka dapat dari masing-masing daerah. Itu ada 3 menit di awal, kemudian
DKI karena menjadi tuan rumah, maka gambang kromong mereka tampil di akhir acara. Kemudian tampil tarian-tarian semua daerah kecuali DKI tampil sendiri tunggal dengan tari Empok Cantik. Kemudian main lagi di sesi di segmen ketiga kalau nggak salah mereka berpantun, kemudian menari njot-njotan. Gitu. Dan diakhiri dengan menyanyi bersama lagu soundtrack mereka yaitu Indonesia Bersatu. Indonesiaku. Mungkin nanti mereka bisa nyanyi itu bareng-bareng. Oh, boleh nanti ditampilkan ya, Mbak Etin ya, Pak Dudi. Mereka tuh udah bisa tampil terutama musik itu tanpa joki. Sementara yang saya lihat ya, terakhir-terakhir daerah lain masih pakai joki, masih dibantu dengan teachernya, dengan pemusik yang lain. Kalau mereka udah main sendiri, mereka luar biasa memang yang ini. Dan apa namanya, mereka rasa solidernya juga bagus, mereka merasa lebih betah, bahkan mereka lebih senang dipanggil nama-nama yang kami berikan. Nama-nama Indonesia ya, biar lebih akrab ya Bu. Gitu. Dan mereka senang dengan makanan yang kita coba perkenalkan. Ada yang suka dengan nasi goreng, ada yang suka dengan apa tadi tuh? Kerak telur, mie ayam. Soto ayam. Soto Betawi. Ya. Mereka tuh selalu nagih gitu. Selama 2 bulan di sini udah menyatu banget sama Indonesia ya, gitu ya. Nanti kita tunggu lagi nih kedatangannya di Indonesia ya. Dan memang karena mereka nih pemuda-pemuda yang masa kegiatannya itu panjang ya, prestasinya masih panjang. Mereka diharapkan bisa mempromosikan apa yang ada di Kota Depok dan sekitarnya untuk diberikan kepada teman-temannya, sehingga mereka ingin tahu apa sih nih Kota Depok, gitu kan? Apa sih nih wisata yang ada di sini? Walaupun mereka mungkin secara kenyataan belum sempat mengelilingin semuanya karena waktu yang sangat terbatas. Makanya dengan adanya kolaborasi semua pihak dari pemerintah itu bisa memberikan informasi secara tertulis. Mereka dapat flyer-flyer ya dari Kota Depok bahwa di sini tuh punya ini hasil yang diinikan ini belimbingnya begini prosesnya seperti ini. Bahkan mereka sempat juga ngaduk dodol dodol Depok gitu ya. Dan mudah-mudahan mereka bisa menjadi corong kita. Dan dengan mereka belajar di sini, mereka akan timbul inspirasi apa sih yang bisa dibuat gitu. Yang saya tahu sih yang dari Kaltara pengen buka Ayo Diapala ya. Kaltara. Cabang keberapa gitu ya Bu ya. Membuat sanggar ya. Luar biasa. Karena Ayo Diapala kan memang mempersiapkan industri budaya, bukan hanya sanggar. Industri ya. Makanya kita dibantu oleh dulu Badan Ekonomi Kreatif tahun 2019, sekarang kan jadi Kemenparekraf. Gitu. Jadi dulu juga karena ada Kominfo yang katanya Depok tuh salah satu kota kreatif. Kota kreatif, betul sekali Bu. Jadi saya didatangi tuh dari Kominfo beserta dari Bekraf. Karena kita menciptakan sumber daya manusia yang siap gitu. Dan mereka punya penghasilan yang rutin, menjanjikan buat masa depan, buat emang gitu. Membuka lapangan pekerjaan juga ya Bu ya, luar biasa. Lebih dari 100 orang pelatih gitu. Jadi itu yang makanya industri kreatifnya yang betul, membuat suatu industri kreatif ya Bu ya dalam bidang seni gitu. Dan mereka waktu pas tamu dari DKI yang 100 orang itu datang, mereka mengucapkan selamat datangnya dengan langsung menampilkan musik gambang kromong. Jadi mereka tahu sendiri berapa orang yang datang, bagaimana umpel-umpelannya, bagaimana foto-foto mereka lihat. Gitu. Luar biasa. Jadi banyak sekali skill-skill teman-teman ini yang didapatkan selama 2 bulan di Ayo Diapala begitu ya Bu ya. Luar biasa. Yang tujuannya adalah untuk mempromosikan kembali ke negara-negara mereka begitu ya. Bagaimana budaya, seni dari Indonesia khususnya Kota Depok begitu ya Bu ya.
Oke, lanjut nih, nanya-nanya sedikit sama Izzy tadi ya dari Singapura. Izzy, gimana nih kesannya selama 2 bulan sudah belajar budaya seni Indonesia khususnya Betawi di Kota Depok? Wah, banyak sih, mau mulai dari mana? Pertama-tama dari pengalaman saya di Sanggar Ayodhya Pala ini, saya menyadari bahwa kesenian itu harus dilestarikan dan kesenian harus dipromosikan oleh pemerintah, oleh pemain musik, oleh artis-artis tersebut, karena itu yang paling penting. Betul. Ya. Dan menurut saya kalau bukan kita yang melestarikan, yang mempromosikan budaya dan kesenian Nusantara kita, siapa lagi? Betul. Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Menurut saya budaya dan kesenian dari Indonesia bermacam-macam dan suku Betawi, budaya Betawi itu merupakan cuma salah satu dari banyak. Jadi saya merasa sangat senang dan excited banget bisa mulai perjalanan saya dan saya juga yakin peserta-peserta lain juga merasa begitu, merasa sangat senang dan tidak sabar bisa melanjutkan perjalanan kesenian kami untuk belajar, untuk menciptakan karya-karya baru, untuk berkolaborasi dan juga membangkitkan jembatan-jembatan antara negara-negara kita masing-masing gitu. Iya, dan ya saya merasa sangat terhormat dan juga bersyukur bisa belajar dari Kota Depok ini. Ya gitu. Ya, boleh tepuk tangannya untuk Izzy. Luar biasa sudah mewakili teman-teman semua ya Izzy ya. Nah, terakhir sebelum saya tutup, Sobat Kreatif, ini ada tampilan dari teman-teman semua yang hadir. Boleh? Mau menampilkan apa nih, Wetin? Nyanyi mungkin ya. Nyanyi, Markona atau siapa mau nyanyi? Ada yang mau nyanyi? Nyanyi Indonesia. Iya. Lengkang kangkung dari Jakarta. Lengkang kangkung dari Jakarta. Kami sangat beruntung ikut program beasiswa. Kami sangat beruntung ikut program beasiswa. Lenggang kangkung dari Marunda. Lenggang kangkung dari Marunda. Kami sangat beruntung bisa datang ke Indonesia. Kami sangat beruntung bisa datang ke Indonesia. Lenggang kangkung dari Babakan. Lenggang kangkung dari Babakan. Kami sangat beruntung, terima kasih kami ucapkan. Kami sangat beruntung, terima kasih kami ucapkan. Oke, Sobat Kreatif, seru sekali ya bincang-bincang kita dengan teman-teman sobat-sobat kreatif yang luar biasa. Ini kreatifnya dari mancanegara hadir ke Ide Podcast kali ini. Thank you for coming, guys. Thank you. Ya, sebelum saya tutup, izin saya tutup dengan pantun. Ke Kranji beli pisang kepok. Jangan lupa mampir ke Dufan. Terima kasih sudah hadir ke Depok. Semoga balik lagi dan have fun.